Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Wahyu Pringgodani Abdullah dengan NIM 21050974049 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi 2021 kelas A. Baik, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang web server dan DNS server. Baik, langsung saja. Apa yang dimaksud web server? Jadi, web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web, atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun, web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras hardware maupun sebagai bagian dari perangkat lunak software. Nah, jika merujuk pada hardware, web server digunakan untuk menyimpan semua data seperti HTML, dokumen, gambar, file CSS stylesheets, dan file JavaScript. Sedangkan pada sisi software, fungsi web server adalah sebagai pusat kontrol untuk memproses permintaan yang diterima dari browser. Nah, fungsi web server yaitu ada memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan, dan juga membersihkan penyimpanan, cache, dan modul yang tidak terpakai, dan juga ada melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Nah, tabel di depan merupakan tabel presentase penggunaan web server yang digunakan oleh banyak website di internet. Di sini ada seperti Apache, Nginx, IIS, Lightspeed, web server, dan juga GWS. Nah, seperti yang kita lihat, Apache paling banyak digunakan dibanding dengan web server lainnya. Selanjutnya ada DNS server. Apa yang dimaksud dengan DNS server? Nah, DNS server adalah Domain Name Server atau DNS. Adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address, yaitu IP address. Normalnya, untuk mengakses internet, kita perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan, sebab ini artinya kita perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. Nah, NS adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk Anda. Kini, Anda tinggal mengingat nama domain dan memasukkannya dalam address bar. Nah, DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Fungsi dari DNS server adalah meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain, dan juga meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Macam-macam DNS server, yaitu ada record atau address record, menyimpan informasi soal hostname, time to live, TTL, dan IPv4 address. Ada juga AAA record, menyimpan informasi hostname dan hubungannya dengan IPv6 address. Ada MX record, yaitu merekam server SMTP yang khusus digunakan untuk saling berkirim email di suatu domain. Ada juga CNAME record, yaitu digunakan untuk redirect domain atau subdomain ke sebuah IP address. Lewat fungsi satu ini, kita tak perlu memperbarui DNS record. Ada juga NS record, merujuk subdomain pada authoritative name server yang diinginkan.
Record ini berguna jika subdomain Anda di hosting berbeda dengan domain. Ada juga PTR Record, memberikan izin pada DNS Resolve untuk menyediakan informasi soal IP address dan menampilkan hostname. Ada Cert Record, menyimpan sertifikat enkripsi atau sertifikat keamanan. Dan juga ada SRV Record, menyimpan informasi terkait lokasi, komunikasi, semacam priority, name, wake, port, points, dan TTL. Selanjutnya ada TXT Record, membawa dan menyalurkan data yang hanya bisa dibaca oleh mesin. Dan yang terakhir ada SOA Record, bagian yang muncul di awal dokumen DNS Zone. Bagian yang sama juga merujuk pada authoritative name server serta informasi lengkap sebuah domain. Nah, selanjutnya kita akan melakukan simulasi web server dan DNS server menggunakan Cisco Packet Tracer. Baik, untuk simulasi yang pertama kita akan melakukan simulasi web server. Nah, untuk skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari simulasi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu simulasi subnetting, routing dinamik, RIP, dan jaringan DHCP di atas jaringan wireless. Setelah selesai jadi rangkaian ini, kita melakukan hal yang pertama kita lakukan adalah melakukan tes, mengecek apakah sudah tersambung dari PC1 ke web server. Kita masuk PC1, command prompt, kita coba lakukan ping dengan memasukkan IP address dari web server, yaitu 43.43.43.1. Berhasil. Selanjutnya kita tes dari PC4. Kita lakukan ping 43.43.1. Berhasil tersambung. Selanjutnya kita lakukan dari laptop. Kita ping titik 1. Berhasil tersambung. Dan selanjutnya kita lakukan ping dari smartphone. Dan tersambung juga. Setelah itu kita coba di server, cek web browsernya. Sini kita masuk ke service HTTP, dan untuk HTTP dan HTTPS nya ini kita on kan. Setelah itu kita edit index HTML nya. Nah, untuk ini kita masukkan kode HTML. Kita coba bawaan dari Cisco Packet Tracer nya di sini. Setelah itu kita coba cek web browsernya dari PC1. Kita coba. Nah, cara mengeceknya kita masukkan
IP dari web browser, yaitu 43.43.43.1. Nah, sudah muncul. Ini hasil kode HTML dari web browser tadi. Selanjutnya kita coba cek web browser dari PC 4. Sama kita masukkan IP address dari web browser 43.43.43.1. Nah, berhasil juga. Selanjutnya kita cek web browser dari laptop. Kita masukkan 43.43.1, berhasil muncul. Selanjutnya kita cek dari smartphone web browser. Kita masukkan 43.43.1, berhasil juga. Selanjutnya kita akan melakukan simulasi DNS server. Nah, DNS server berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi, yaitu dari sini tadi. Nah, ini kan masih 43.43.43.1. Nah, ini kita rubah menjadi alamat domain dengan cara dari DNS server. Setelah itu kita ke service DNS. Nah, di sini kita masukkan ini jarcom.com dengan tipe A record dan IP address 43.43.43.1. Setelah itu kita masukkan juga www.jarcom.com. Ini salah, kita remove dulu. Kita masukkan ulang www.jarcom.com dengan tipe cname dan hostname-nya ini jarcom.com. Kita add. Sudah masuk www.jarcom.com dengan tipe cname dan hostname jarcom.com. Selanjutnya kita lakukan tes ping dulu dari PC 1 apakah sudah tersambung ke DNS server dengan cara kita lakukan ping command prompt. Ping, kita masukkan IP dari DNS server 33.33.33.1. Berhasil tersambung, artinya tersambung. Selanjutnya kita lakukan pengecekan dari PC 4. Kita lakukan ping 33.33.33.1. Berhasil juga. Selanjutnya kita lakukan pengecekan dari laptop.
berhasil tersambung juga. Dan selanjutnya kita lakukan pengecekan dari smartphone. Pin 33.1 dan berhasil juga. Selanjutnya kita coba cek web browsernya. Sebelumnya kita bisa lakukan NS lookup juga. Kita coba NS lookup jarcom.com. Kita coba. Nah, sini server 3333.1, address 333.1. Kita coba yang kedua, ns lookup www.jarcom.com. Nah, sudah ada ini 33 sama. Kita coba dari PC 4. jarcom.com berhasil juga. Selanjutnya www.nslookup www.jarcom.com berhasil juga yang kedua. Selanjutnya dari laptop kita coba nslookup jarcom.com sudah bisa juga. Selanjutnya yang kedua nslookup www.jarcom.com. Nah, sudah bisa juga. Selanjutnya dari smartphone kita coba lakukan NS lookup juga jarcom.com. Bisa 33 ini server. Selanjutnya NS lookup www.jarcom.com bisa. NS lookup ini berfungsi untuk mengecek yang kita masukkan tadi dari jarcom.com dan juga www.jarcom.com. Selanjutnya kita cek web browsernya apakah bisa muncul dari PC 1 dulu. Coba masukkan host domainnya, yaitu dari jarcom.com dan berhasil muncul web browser dari kita ganti tadi dari 4343.1 dari jadi jarcom.com. Kita coba yang kedua tadi www.jarcom.com. Nah, berhasil juga. Selanjutnya kita coba dari PC 4 web browser. Kita cek web browsernya. Kita coba
jarcom.com. Nah, berhasil juga. Kita coba untuk domain yang kedua. Ini kita gagalkan dulu hostname. Selanjutnya kita coba yang www.jarcom.com. Nah, berhasil. Selanjutnya kita coba cek dari laptop. Kita cek web browsernya. Sini kita coba yang pertama, yaitu jarcom.com. yang muncul. Untuk melihat perubahannya kita gagalkan dulu. Di sini selanjutnya kita coba yang kedua, yaitu www.jarcom.com. Nah, berhasil. Selanjutnya untuk smartphone, kita ke web browser, cek web browsernya. Kita coba yang pertama, yaitu jarcom.com. Nah, muncul. Kita coba untuk yang kedua, www.jarcom.com. Kita go. Nah, berhasil juga. Di sini sudah berhasil. Kita rubah dari yang dari sebelumnya. Kita akan memasukkan IP address saja dari 4343.1. Setelah itu kita rubah di DNS server dengan subdomain www.jarcom.com dan jarcom.com. Nah, di sini sudah kita lakukan pengecekan dari PC1, PC4, laptop dan juga smartphone, dan berhasil. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.